Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galbay ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang galbay barang di paylater. Bisa itu Shopee, Kredivo, Akulaku dan yang lainnya gitu loh ya. Apakah barang ini bisa ditarik gitu loh ya ketika Anda membeli barang ya menggunakan paylater. Apakah itu bisa ditarik? Nah, sebelum kita mulai kita intro dulu 5 detik yuk. Nah, menjelang lebaran, pinjol sedang gencar-gencarnya menagih nasabahnya yang macet, gitu loh ya. Namun terdapat perbedaan kepentingan antara penagihan saat lebaran dengan penagihan saat akhir tahun. Ya, berbeda kepentingannya, gitu loh ya. Kalau akhir tahun, pinjol akan gencar menagih Anda karena tuntutan perusahaan pinjolnya itu sendiri, ya. Mau tutup buku, gitu loh ya. Ownernya mau jalan-jalan ke Amerika. Oke, tapi kalau lebaran, pinjol akan gencar menagih Anda karena tuntutan kebutuhan pribadi dari DC-DC tersebut. Oke, jadi berbeda gitu loh ya kepentingannya. Nah, di bulan-bulan ini akan banyak sekali penagihan-penagihan yang melewati batas yang dilakukan oleh DC pinjol itu. Ya, mereka tidak peduli mau melanggar hukum atau tidak. Ya, karena mereka pun tahu Anda pun atau kita-kita ini tidak akan mempidanakan kasus penagihan tersebut. Ya, DC ini menganggap kita-kita ini orang miskin. Oke ya, ya nggak apa-apa, ya it's okay gitu loh ya. Tapi ya ketika DC itu menganggap kita ini lemah gitu loh ya, tidak mempidanakan gitu, tidak memperpanjang kasus gitu ya. Kita ya tetap stay galbay. Ya, stay galbay. Lalu DC itu bisa apa? Ya, silakan saja tagih. Ya, kalau saya stay galbay gitu ya, saya ini ya atau kita ini menerapkan stay galbay ya, Anda bisa apa? DC ini bisa apa gitu loh. Ya, kalah sendiri mereka. Oke, mau ancam sana sini, mau nakut-nakutin sana sini ya, mau neror siapapun, kalau kitanya tetap stay galbay ya, DC itu akan kalah gitu loh ya. Cara mengalahkan DC yang kurang ajar itu adalah dengan cara stay galbay ya. Kalau bisa permainkan ya. Buat yang pro-pro itu ya, kalau ada tagihan itu permainkan saja. Iya, saya sudah ada di kantor kamu gitu. Sini turun gitu loh ya. Sini turun, saya bayar, saya turun gitu ya. Gitu kan ya. Saya bayar ya, Anda turun. Saya udah ada di depan kantor kamu. Gitu ya. Saya pernah mempermainkan DC seperti itu yang nggak mau turun, padahal saya nggak ada di kantornya gitu loh kan ya. Itu, ya makanya ya cuman jago di WA saja DC itu gitu, oke. Nah, sekarang kita bahas lebih dalam lagi tentang gagal bayar pay later atau beli barang menggunakan pay later. Apakah barang tersebut bisa ditarik gitu loh. Nah, sekarang logikanya begini ya, saya pakai logika saja ya, nanti kita ke pasal-pasalnya. Sekarang ke logikanya aja dulu, oke. Perusahaan leasing atau bank gitu ya, menarik barang seperti motor, mobil, rumah itu karena barang tersebut masih berharga jika dijual kembali. Oke. Nah, sekarang kalau Anda belanja ya, belanja sempak gitu ya. Mungkin sempak emas atau sempak batik gitu loh. Di Shopee menggunakan pay later gitu loh ya. Lalu Anda nggak bisa bayar, apakah debt collector ini akan menyita sempak batik tersebut? Atau mereka memaksa Anda untuk melepaskan sempak batik yang sedang Anda gunakan pada saat Anda ditagih, Buka caranya. ya, untuk dijual kembali agar perusahaan finance tersebut tidak terlalu rugi. Ya, nggak mungkin ya sepertinya ya. Apalagi sempak tersebut memiliki daki yang sudah terserap pada kain-kain sempak tersebut. Ya, walaupun Anda itu disuruh lepas lalu cuci pakai rinso, penghilang noda gitu. Tidak mungkin debt collector ini nggak akan mau. Ya, karena buat apa gitu loh, ya menjual sempak atau menjual yang lainnya gitu loh kan ya. Jadi sebenarnya tidak akan ditarik barang pay later Anda gitu loh ya. Cuman kan kita kurang kokoh gitu loh ya, kalau hanya sebatas logika-logika saja gitu kan ya. Nah, sekarang agar kita lebih kokoh lagi ya tentang barang pay later itu tidak bisa ditarik atau tidak bisa disita, saya akan memberitahukan pasal-pasal tentang penyitaan barang. Oke, mari kita lihat salah satu artikel ini, oke? Nah, sekarang kita sudah ada di CNN Indonesia agar lebih kokoh lagi, oke? Langsung saja kita ke intinya. Nah, di sini ya. Debt collector tidak boleh memaksa menyita barang-barang milik konsumen yang one prestasi. One prestasi itu sebut saja gagal bayar gitu loh ya. Oke ya.
Penyitaan hanya bisa dilakukan melalui putusan pengadilan seperti dijelaskan pada pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP begitu ya. Jadi ketika nanti Anda itu hutang di pay letter lalu galbay lalu didatangi ya oleh DC-DC lapangan ya, itu tidak bisa. Ya Anda silakan tunjukkan saja video ini atau Anda ya ketikkan di Google pasal 362 Kitab Undang-Undang KUHP gitu loh. Nah, Mas, nggak boleh ya. Debt collector tidak boleh memaksa menyita barang-barang milik konsumennya yang wan prestasi. Gitu ya, jangan sembarangan Anda ya mau saya teriakin maling juga nggak salah gitu loh ya. Karena Anda melanggar pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana gitu. Oke, ini ada lagi nih ya. Pokoknya semuanya setuju ya bahwa putusan MK penarikan barang leasing harus melalui pengadilan gitu loh ya. Sama saja pinjol juga. Intinya sih penarikan barang ya. Leasing itu kan badan pembiayaan, pinjol juga badan pembiayaan. Gitu. Oke, kita baca ya. Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan penarikan barang leasing kepada kreditur tak boleh dilakukan sepihak, melainkan harus melalui pengadilan. Hal ini telah diputuskan dalam sidang pengucapan putusan di MK 6 Januari lalu gitu. Oke. Lanjut, dalam putusan menyatakan tidak boleh lagi ada penarikan barang leasing langsung kepada kreditur, ujar juru bicara MK Fajar Laksono saat dikonfirmasi CNN Indonesia gitu loh ya. Hebat ya. Jadi tidak boleh lagi ada penarikan barang leasing langsung kepada kreditur. Gila, keren ya. Ya iya, maksudnya kan kita ini kan misalkan ya, kita ini kredit mobil gitu loh ya. Sudah 4 tahun gitu loh ya, masa mau ditarik, rugi kitanya dong gitu kan ya. Ya kita kasih waktu lah gitu kan, misalkan ya yang kredit di mobil, motor, rumah gitu loh ya, kasih waktu lah gitu. Makanya ya MK ini memutuskan bahwa tidak boleh lagi ada penarikan barang leasing langsung kepada kreditur. Oke, kita baca satu lagi ya. Biar kokoh. Judulnya MK tegaskan leasing tak bisa ambil paksa kendaraan bila debiturnya melawan gitu loh ya. Nah, di sini Mahkamah Konstitusi atau MK kembali menegaskan perusahaan leasing tidak bisa mengambil paksa kendaraan bila debitur keberatan dan melakukan perlawanan. Nah, Anda keberatan misalkan gitu. Loh saya nggak mau lah. Ya kan ditarik-tarik begini enak saja gitu. Bisa, itu boleh kata Mahkamah Konstitusinya gitu loh ya. Oke. Lanjut, langkah yang bisa diambil bila itu terjadi, leasing harus menggugat debitur ke pengadilan negeri hingga memiliki kekuatan hukum tetap gitu. Yang mana ya tidak sepadan gitu loh ya. Misalkan Anda hutang pay letter ya, beli HP, beli apa gitu loh ya. Mau gugat ke pengadilan hanya hutang HP ya nggak mungkin. Ya biayanya berapa? Biayanya misalkan nyampe ratusan juta. Hutang Anda cuma 2 juta atau 10 juta atau misalkan lah ya. Hutang Anda itu 500 juta di Shopee gitu, di Kredivo gitu loh ya. Ya tidak bisa, tetap saja ya, belum makan waktu, makan biaya. Seorang nasabah berhutang ke Shopee 500 juta gitu loh. Lalu digugat gitu ke Perdata gitu ya, ke pengadilan gitu loh. Biayanya berapa? Biayanya 500 juta lagi misalkan. Ya apa nggak buang-buang waktu begitu, buang-buang duit gitu. Ngapain 500 juta buang-buang duit gitu. Makanya ya sampai sekarang tidak ada nasabah pinjol yang digugat ya, karena biaya dan waktu yang sangat banyak sekali ya yang harus dikeluarkan oleh pinjol tersebut gitu ya. Bahkan sampai leasing pun atau bahkan bank pun ya, ketika ada debiturnya yang galbay miliaran itu ya, itu tidak ada yang diperkarakan ke pengadilan gitu. Jarang sekali ya, jarang sekali kita mendengar ada nasabah yang diperkarakan ke pengadilan ya hanya karena hutang miliaran gitu loh ya. Yang ada malah debt collector ini dihajar massa ya karena premanisme. Kebalik ya. Anda itu harusnya tahu gitu loh ya. Sebagai nasabah galbay ya, tidak pernah ada perusahaan finance yang mempidanakan atau menyeret debiturnya ke pengadilan gitu loh ya. Tapi ya debt kolektornya lah yang mendapatkan hukuman jika menerapkan premanisme ketika menagih gitu ya. Jadi ini ya harus diingat-ingat ya bahwa di sini ya pasal 362 Kitab Undang-Undang KUHP gitu ya. Debt kolektor tidak boleh memaksa menyita barang-barang milik konsumen yang wan prestasi. Ini sudah sah ya, ini sudah ada
pasalnya KUHP gitu, nggak main-main, nggak bisa main-main. Kalau memaksa ya, rekam, viralkan. Oke ya, semoga video ini membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya.